Kita mulai nggih. Pada kemana ini yang lain? OTW. Aja takon wae. Piye? Nirung lulus SDK-ne iki. Apa tau kono materi ini ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa ba'du. Alhamdulillah. Pripun kabar sedaya? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Kita selalu doakan sedulur kita yang kali ini belum hadir, mungkin sedang di perjalanan, mungkin sedang di rumah, mungkin sedang sakit, mungkin sedang ada urusan, apapun yang sedang mereka alami, semuanya tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin terakhir bahas apa, Mas? Sampai surat 177 maksudnya. Nggih. Ayat iya toh? Surat apa niku? Hah? Ayat surat nopo niku? Iya, Al-Baqarah 177 baru itu. Baik. Alhamdulillah sedulur semuanya, materi tentang leverage ini materi powerful sebenarnya. Kalau kita bisa memahami dengan baik, maka apapun gegayuane awake dhewe, keinginan kita itu jadi tidak lagi mustahil, juga tidak terasa berat, apapun itu. Begitu pula halnya ketika kita ingin lepas dari persoalan hidup. Kalau kita memahami, menguasai ilmu ini, insya Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, karena kita punya pengungkit, punya sarana yang akan memudahkan semua urusan hidup kita. Kemarin telah dijelaskan bagaimana kita ini perlu menabung banyak-banyak kebaikan, hingga kita perlu memiliki rekening gaib. Itu hanya istilah, bahwa kita ini mesti berbuat baik yang banyak. Maka berbuat baik jangan sekali, berbuat buruk cukup sekali. Ya. Berbuat baik jangan sekali, berbuat buruk cukup sekali. Bener nggak mboten iki? Nah, kali ini masih kita membahas, memperdalam materi ini.
selama kita hidup ini memang dihadapkan dengan keadaan-keadaan itu, keinginan yang ingin kita raih, kesulitan yang ingin kita lepas daripadanya. Gitu, Pak. Nggih, Bu, nggih. Dari semua tema materi leverage, pengungkit rezeki itu, ternyata rahasianya adalah pada amal-amal istimewa. Ada orang-orang istimewa. Artinya lakukanlah amal-amal yang istimewa, carilah orang-orang yang istimewa. Salah satu orang yang istimewa itu adalah orang yang lanjut usia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian tuh diberi kemenangan dan diberi rezeki bidu'afaikum, karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Artinya kunci orang yang ingin meraih kemenangan dalam hidup, rezekinya berlimpah-limpah, ada cara yang mudah. Perhatikanlah orang-orang yang lemah di antara kalian. Para ulama menjelaskan siapa orang yang lemah di sini. Sebagian besar mengucapkan pendapat mereka adalah kibarus sinni, orang yang lanjut usia. Kemarin ada jamaah kita itu ingin ke Hajar Aswad. Ini oleh ditakoni mau, ya kan? Maka dia suami istri ini berangkat ke sana dengan logikanya dan okolnya, karena masih muda. Ternyata nggak tembus, karena bulan Maulid ini lumayan. Akhirnya dia membawa pusaka, nggawa pusaka deh. Pusakanya siapa? Mbah-mbah yang usianya hampir 70. Masya Allah, makasih saya. Usianya sepuh, melakukannya ya separuh dari melakukannya deh. Lambat gitu. Ya, lambat. Ya. Akhirnya bisa mendekat ke Ka'bah. Bisa mendekat ke Ka'bah, mencium Ka'bah. Tapi urung teko multazam mendekati Hajar Aswad belum. Maka dia punya pendapat di pusaka iki kurang berarti. Maka untuk perjalanan ke Ka'bah berikutnya dia bawa 2 pusaka. Nggawa emak-emak sing tuwek si tonggas. Lha menurut orang lain itu beban. Mau melakukan lu hendak dan harus dituntun. Beban itu. Tapi apa yang terjadi di situlah pengungkit dari keinginan mereka berdua itu. Ketika mereka membawa orang tua 2 tadi, mereka berdua suami istri, ngejak jamaah sing sepuh mengloro mau. Digandeng alon-alon mendekati multazam itu kayak kebuka dalan. Akhirnya mereka dapat ke Hajar Aswad itu, ke multazam itu. Padahal wong gede-gede kaya ngono. Itu kaya dibuka dalan. Maka yakinlah dia ketika bercerita itu. Dan cerita yang di sosmed itu ya hanya sedikit. Belum cerita pas kasunyata nih ketemu ngono ya. Itu luar biasa. Bahwa keberadaan 2 pusaka yang tadi mbah-mbah itu mau, itu memudahkan urusan dia. Ingat tadi itu. Kalian akan diberi kejayaan dan rezeki karena kalian perhatikan orang lemah di antara kalian. Siapa di antaranya? Orang yang lanjut usia. Maka kita ajarkan kalau pengen apa-apa sholat hajat dulu.
Kemudian wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, bertawasul, sarana. Dan sarana yang paling hebat selain ibadah adalah menggunakan orang-orang soleh, orang-orang pilihan, diantaranya orang sepuh ini. Jangan dikira ketika kita itu ingin mendekat misalnya ke Hijri Ismail, kemana, ya itu dengan okol, kuat aku, atau dengan strategi pikiran kita, ya, itu nggak ada artinya, bahkan ya, terlunta-lunta, kepencet-pencet, terinjek-injek malah. Bahkan ada lagi satu ibu-ibu ngejak ibu kandungnya, memang bukan pemberangkatan yang kemarin, tapi beliau waktu yang pemberangkatan sebelumnya, beliau bercerita, dulu saya dengan ibu saya yang sudah sepuh Pak Yai, saya juga pengen ke multazam itu, saya gandeng itu ibu, saya gandeng, kadang saya papah, jadi mau orang digandeng tapi kayak menyandarkan tubuhnya ke dia karena sudah terlalu sepuh. Tiba-tiba itu uang gede-gede kok kayak minggir kabeh Pak Yai. Kemudian tiba-tiba ada orang itu bungkut di bawah kaki saya, hingga saya itu jadikan dia itu tangga, diancam-ancam kan, untuk bisa megang pintu Ka'bah itu. Wanita. Sopo sing kon kuwi mang ujug-ujug bungkut ning kono kuwi terus didek lho. Dan seakan-akan nggak ada orang di sekitar situ sama sekali dalam pandangan dia. Lama dia menangis, menuangkan semua hajat-hajat. Setelah selesai dia, ayo ning koncone iki kok ora melok to. Ora melok karena kalau di multazam itu kan sunahnya kan gantung ini tangannya itu. Itu kalau di multazam. Ayo ning koncone iki malah mengabadikan peristiwa itu tok, ngerekam tok. Lucu. Ora melok-melok nang kono lho. Memang orang ke sana itu sesuai niat masing-masing. Nah, niatnya daerah pengen nang multazam, niatnya pengen moto. Ngono tuh ya neng oke wong neng sekitar Ka'bah iki nyawa tujuane selfie. Orang ndedonga aneh kan. Begitu dia turun, subhanallah, apa yang terjadi? Tiba-tiba kerumunan massa tadi rapat sekali. Loh deh, aneh-aneh, aku mau piye toh? Siapa lelaki itu tadi yang jadi apa mang? Injakkan tangga dia itu. Terus saya kok bisa seleluasa itu? Nggak cerita karena nangis-nangis. Masya Allah. Itu di tanah suci. Ternyata hal ini juga tidak hanya berlaku di tanah suci. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, kalau sekarang kita ini sedang mengalami kesulitan atau memiliki keinginan, cita-cita yang luhur untuk diri kita atau anak kita pengen melebu jadi ASN, yang Akpol, Akabri, ingin jadi presiden, mamane. Mumpung usia-usianya masuk ya. Pamane gitu ya. Pengen jadi bupati, pengen jadi alek, pengen jadi apa saja lah orang-orang sukses. Caranya mudah, cari orang yang lanjut usia. Baikilah beliau itu. Lebih-lebih orang yang lanjut usia itu orang tuamu sendiri. Itu double. Hadis tadi hanya menjelaskan kibarus ini orang lanjut usia. Jadi siapa saja. Terlebih kalau itu orang tuamu sendiri. Maka sungguh berbahagia sedulur semuanya kalau cik ketunggon wong tua. Mungkin nampak bagi orang lain atau kadang-kadang muncul dalam perasaan kita, iki beban. Nah, kan ya. Kayak tadi loh, gandeng wong 10 loro wih. Kayak mlebu ning pelataran Ka'bah kayak ngerendek-ngerendek aja. Memperlambat aja nih. Enak wong loro dakdek, tapi ora iso malah.
kepental terus. Begitu nggak wong sepuh loro iki pusakane loro iki. Malah jalannya terbuka. Karena hidup ini bukan soal kerja keras, tapi sejauh mana Allah itu menjamah kita, menolong kita, membantu kita. Allah hadir dalam kehidupan kita dengan sangat nyata. Ngono gitu. Itu yang penting. Maka mungkin menurut orang lain kaya legan golek momongan. Kaya orang wong tua dadak golek wong tua kok bantu. Kaya beban, ingat ya. Kayaknya beban. Tapi justru disitulah rahasianya. Yang menurut orang lain beban, sejatinya di situ kekuatan yang dahsyat yang akan mendongkrak, memudahkan segala urusan kita. Saya berharap teman-teman ada yang punya cerita. Dise Pak Yai aku cek ngopain wong tua uripku menak ngene-ngene. Nah, apa maning ngono ya? Mungkin jenengan punya cerita. Ujiwane saiki orang tua sudah meninggal, ada jalan lain. Bicaranya ulangi lagi aja, cari orang yang sepuh. Apakah ada di Dasawisma 10 rumah atau di RT kita, di RW kita, di desa kita, yang orangnya ya lunga adoh kono, mlaku-mlaku ene wong sepuh. Tidak peduli dia muslim, dia kafir, sholat pora, judule wong sepuh. Sepuhnya apa? Sepuhnya itu dahsyat, betul-betul dahsyat. Uwais Al-Qarni ini hubungannya ya dengan itu. Lelaki yang ditemui Sulaiman di dasar laut, di dalam kubah bulat itu ya, karena selalu memperhatikan orang tuanya. Pernah tahu ceritanya Sulaiman? Jadi ini informasi Ibu Bapak yang sangat valid. Berburulah orang yang lanjut usia, bantulah mereka. Mungkin kalau perlu makan, kasih makan, perlu minum, kasih minum, perlu uang, kasih uang, perlu beras, kasih beras, sesuai kemampuan kita. Walaupun di saat yang bersamaan kita sangat membutuhkan. Wis toh, kamu lihat mungkin yang kono kuwi. Kan saya ceritakan ketika saya ngobrol dengan salah seorang ADM di perhutani. Beliau bercerita, Pak Yai saya dulu ya polhut biasa gitu lah. Ketika teman-teman nangkap kakek-kakek tuwek nyolong kayu, akhirnya wis ngengkel wong tuwek iki sire karo kanca-kancaan hukum. Akhirnya beliau datang sebagai kepala polhut di kawasan itu. Wonten napa to mbahan? Ini lho Cung, omah gue arep roboh iki delok to. Datang ke rumahnya itu miring. Dia itu motong kayu untuk penyangga ngono to. Nggih nyangga omahe ben ra roboh. Kalau pakai akal, pakai logika hukum, dia tetap salah. Nyolong. Kalau pakai okol, iki cah-cah nom polhut, musuh mbah-mbah, ya mesti baik kah? Kalah akal karo okol ya mesti kalah. Tapi dia kelingan. Kawan kita tadi kelingan salah satu pesan dari gurunya dulu. Welas asio sadurunge akal lan okolmu. Wah, itu iling-iling dipegang sampai dia jadi pejabat itu. Welas asiho sadurunge akal lan okolmu. Jadi dahulu kan kasih sayang, bukan logika, apalagi tenaga. Apalagi menghadapi orang yang lanjut usia. Setelah itu apa yang terjadi? Nggih, mboten napa-napa, Mbah. Jane jenengan ya melanggar, jane iki ngono asline.
Tapi karena niki kan darurat toh, itu kepentingan jenengan. Jenengan lek butuh malih nggih, kabar-kabar kula mawon. Nah, kan ngoten. Jane ra oleh, tapi lek izin kan malah oleh kan. Oh, marem deh, malah dibantu oleh teman-teman itu untuk apa? Rumahnya biar nggak roboh. Setelah itu di tempat itu juga si kakek ini melangitkan doa dengan menangis terharu senang. Apa yang terjadi? Nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba karirnya si teman kita ini sampai ketemu saya itu udah jadi ADM. Mungkin saya ngerti jabatan-jabatan yang ngono kuwi, ngerti lah posisi itu kita. Ya kayak bupati ini di satu kawasan ngono wae. Dia paham betul posisi yang dia peroleh itu bukan karena prestasi hebat dia dibanding ini konco-konco nih, tapi peristiwa itu yang membuat semuanya terjadi. Mana? Makanya Bapak Ibu ini ilmu. Wis angel-angel urip, terus keinginan-keinginan istimewa apa yang kita impikan dalam hidup kita, eneng cara nih. Mungkin bagi orang lain Anda ngopain wong tua ku memang beban. Ya ra? Beban. Tapi sumber kamulian kene kono kuwi. Saestu nih. Saestu. Kita ini kalau udah di tanah suci sering ya, apalagi kalau musim haji begitu. Ini anak-anak muda itu, wah pengen lihat tawaf, mimpi gisik ngono kuwi. Sing ternyata ditinggal ra gelem deh. Tekone kari dhewe, Mas. Mbah-mbah wis bar deh, sekian jam baru datang. Ya ngomong deh. La haula wala quwata illa billah. Ini makhluk-makhluk istimewa mereka ini. Termasuk lemah di sini tidak hanya orang yang lanjut usia, mungkin orang-orang yang berkemampuan khusus. Ini ada yang cacat dalam pandangan kita. Apa ini yang baik? Bukan dieksploitasi ya, dia golek-golek duit orang. Memang ada kelompok yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Itu udah urusan dia. Yang penting Bapak Ibu lakukan ini. Apapun hajatmu, makanya yang desa-desa iki arep ngedekne omah, ya ta? Arep gawe bangun rumah tangga. Pengin hajat apa? Marani wong sepuh. Goleki wong sepuh ning kampung ngono. Nah, lama kelamaan wong sepuh diartekne wong pinter. Wong pinter kuwi ya dukun ngono lho. Padahal aslinya ya sepuh itu eneng hadis sih. Cari, datangi mereka, bantu mereka, senangkan mereka. Apalagi itu orang tuamu. Orang tua di sini tidak hanya orang tua kandung, tapi termasuk mertua. Apalagi itu gurumu, udah sepuh gitu maksud. Nggak ada mantan guru itu, nggak ada. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan guru tidak pernah ada. Jadi kok uripku ngene-ngene wae, Cak ya, ora iso maju-maju. Masalahku bulet kayak ngene ora iso udar-udar. Ya apa ya? Cari itu. Beres. Walaupun mereka itu tidak berdoa, mereka kita baiki dan mereka itu tidak mendoakan kita. Karena sejatinya yang membuat itu hebat bukan karena semata-mata doa mereka, tidak, tapi karena perbuatan kita sendiri loh. Kowe ngapiki wong lemah ku lho. Ini ilmu hebat. Ilmu dahsyat. Innamatun soruna wa turzaquna bi du'afaikum. Saat temene sira iki
Ginanjar ya. Napa kemenangan lan apa niki rezeki ingkang kathah sebab nulung wong cilik. Makanya lek arep pemilu ini partene wong cilik. Iya, wis bener kuwi konsep iki bener. Asli niki ana gurune kira-kira. Makanya ora oleh dadi gedhe. Utu cilik terus. Ya wis lah itu aja ngompol yang masjid, ngomong politik. Yang penting begitu. Dan ya Allah, di hari terakhir kemarin saya dari tawaf wadak lah istilahnya. Wadak itu jane yang haji, yang umroh yo sunnah, ora kerjane yo ora apa-apa. Wis terakhir ada mbah-mbah ngono ana wong telu ki urung blas urung tau nyentuh Ka'bah, mosok nang Mekah ra ndemok Ka'bah. Akhirnya ya ditulung itu. Piye carane ben iso nyekel Ka'bah, ngambung Ka'bah. Masya Allah, Masya Allah. Tiba-tiba setelah mereka selesai dan pulang, saya terjebak di antara banyak wanita Kazakhstan. Wah, putih-putih gede-gede. Nyapa aku nang ngene dhewe iki. Terjebak di antara keindahan semesta. Nyapa lingaling. Ternyata pintu nih akses ke Hijri Ismail itu akan dibuka. Nggak setiap saat dibuka kayak gitu. Aneh temen tuh nunggu jam loro toko surup, harus dibuka. Nah itu jam 11-an gitu kira-kira, 10-11 lah. Tiba-tiba askar itu apa arane ngatur si putri kan ngono terus gawe pagar songko apa itu plastik apa kayak jenis mas partisi yang bisa dipindah-pindah gitu ya. Wes, nah akhirnya saya suruh ke sebelah sini ke sisi rukun Yamani. Depan saya itu anak muda Indonesia, terus saya. Ke sini ngomong gede-gede. Ya, ngenteni tiba yang putri masuk dulu bilang 5 menit. Aturan 5 menit, tapi 15 menit. Mak-mak repot ada. Wis kon metu nuju nyambung Ka'bah nek cuk salat neh. Salat iki karo ngene, delok-delok. Karena lek salat askar rawani nyentak. Makanya caranya maju nang titik salat. Maju nang titik. Sampai kita itu gemes ya. Aku strategi carane ngono kuwi. Besok. Akhirnya subhanallah saya dapat kesempatan di penghujung perjalanan itu masuk ke Hijri Ismail di bawah talang air emas, di bawah talang emas itu. Neng kono ki mulai kabeh dari Kanjeng Nabi. Wong iki lek mlebu Hijri Ismail padha karo mlebu Ka'bah. Makanya tawaf nggak boleh masuk Hijri Ismail, harus di luar Ka'bah. Jarene malaikat iki uripmu sing dhisik wis selesai. Selesai ya sak dosane sak opone. Wis diputuhne kabeh. Mulailah kehidupanmu yang baru. Masya Allah. Ora kabeh iso nang tekan kono. Engko ning Raudhah yang ngono ceritane iki. Raudhah sekarang kan nganggo tasreh ya, surat izin resmi dari pemerintah untuk grup. Kalau kita sendiri-sendiri pakai aplikasi Nusuk namanya. Nulis di situ nomor paspor, nomor visa, begitu sehari sebelum terbang biasanya diisi. Nah rombongan kami alhamdulillah jam loro 30 lah siang. Itu yang grup. Ya kita antri. Ada 4 long itu. Ya gue loro. Kita datang ke situ. Mau antri ngono kae Pak, panas-panas. Panase Madinah iki lebih. Tapi rasanya nyaman, enggak kayak gini loh. Ini ki ya lumayan hangat.
Akhirnya 2 grup tadi masuk jam 3 ya. Ya, setengah 3 ya masuk. Keluar lagi 15 menit kemudian, akhirnya di belakang kami itu sudah nggak ada orang. Antri pirang-pirang tapi yang ngomongi bar asar. Jadi nggak ada yang ngantri. Oh, kok kita masuk ngenteni adzan asar sak salate ning raudhah. Nah. Jadi kita masuk ya lengang ran sapa-sapa, hanya 2 grup. Ya, karena tempat itu panggonane imam dan harus ada jamaah. Jamaah ra iso mlebu kecuali melalui pintu yang tadi itu nganggo surat sakti itu. Itu giliran kami di situ. Ya jelang adzan sampai sholat asar. Biasanya bang 5 menit 10 menit setengah jam deh niku. Sampai kanca-kanca kentekan rapalan. Kentekan duwar njaluk apa neh iki. Begitulah anugerah itu. Anugerah itu begitu. Caranya piye tadi? Jangan mengabaikan orang tua. Di antara grup kita ada yang usianya 82 tahun, 70 tahun. Kan jadi sia-sia, malah dihormati, dibantu. Neng kono gitu loh. Kemuliaan sejati itu bakal diperoleh. Konco-konco yang sudah pernah ke sana berkali-kali belum pernah merasakan sholat asar di raudhah. Zaman-zaman dhisik rebutan, saiki ora iso nganggo antri. Aku ngomong karo kanca-kanca, bayangno awake dhewe iki panas-panas ngene iki. Antri arep mlebu swarga. Kan ngono to. Raudhah itu kan taman surga. Wis ta panas kaya apa dinteni wong dilunkas ya bakal mlebu. Wong jelas karek mlebu wae kok. Artinya apa dari perjalanan seperti itu, jamaah sekalian? Pelajarannya apa? Gimana? Leverage gimana? Pengungkit. Tenan-tenan nih. Cerita kawan-kawan itu banyak sekali. Mulyakna wong tua. Bahagiakan mereka dengan cara yang baik. Walaupun orang tua itu jelas-jelas ya malah koyo-koyo ngebot-ngeboti uripe awake dhewe. Justru di situ. Bukankah orang itu ketika diangkat jadi ASN ada pelatihan sekitar 30 hari dulu untuk digembleng, dipersiapkan. Ketika kita ini ngopeni wong sepuh memang sedang dipersiapkan mentalnya. Pintar bersyukur, mampu mengelola hati selalu, bisa senang dalam segala keadaan. Apa? Kemuliaannya akan datang besar sekali. Mentalnya harus kuat. Mental untuk sabar dalam kesulitan, dalam kefakiran, itu sudah teruji. Itu lulus kabeh kira-kira, nggih Mas. Kalau masalah melarat aja lulus kabeh. Ora usah dilatih. Tapi bayangno ning kene iki eneng daging, wedhus, ayam, sate, tengkleng mandi, macem-macem ning kene. Kuwi halal kuwi ora poso, tapi ora oleh mangan, Mas. Kuwi ya luwe lho. Kuwi ora lara, kolesterol, darah tinggi. Wis ning cumepak ning arep koyo ngono, ora oleh kok pangan. Kuwi luwih bendi timbangan dengan yang satunya. Ning arepmu ora ning apa-apa banyu putih tok. Kuwi ora oleh mangan daging lho kowe. Pancen ora ning daginge. Kan sanepone kaya ngono kuwi to, Pak. Ketika orang kaya itu semuanya cuma pak. Isa iki. Makanya kadang-kadang wong sugihan nyareng ditingkai tambah. Sing dikoreksi sawah pertama bojone. Bojoe kurang gemati, kurang ayu, tak golek neh. Nah, kurang ajar to ngono iki. Ayo. Makanya ada seorang wanita datang ke ulama, Pak Yai tolong doakan saya. Saya itu udah bosan jadi orang miskin. Suami saya udah kerja nih botangi tapi kok tetap kemauan. Apa gue siap? Maksudnya tripun?
Kowe engko lek tak dongoke terus kabeh dadi wong sugih, termasuk sing dikoreksi ke awakmu lho. Wong sugih omahe apik, kendaraane apik, terus bojone kaya awakmu. Oh, ya pantes. Termasuk sing dikoreksi kok ora mung omah, ora mung kendaraan, ora mung panganan, termasuk bojo. Akhirnya lek ora pantes terus piye? Hah? Disisihne. Oh, nggih nek ngoten Pak Yen pun ngeten mawon kula. Ora usah dadi wong sugih. Ngono. Hati-hati, berarti wong sugih iki perlu latihan. Makanya apa tokan sedekah? Latihan sugih. Nggak mudah jadi orang kaya itu. Banyak orang lulus jadi orang miskin, tapi banyak orang tumbang ketika menjadi kaya. Maka Rasulullah menyampaikan, bukanlah kefakiran yang aku takutkan, tapi justru ketika pintu-pintu dunia itu dibukakan untuk kalian. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh, tapi kudu sinau, kudu ajar sugih. Salah satunya belajarnya teniki. Saya yakin jenengan mau datang begini ini karena siap uripe iki diubah dadi wong sugih. Kaya miskin itu soal mental. Masalah megang duit atau tidak itu hanya soal waktu. Yen awakmu siap mesti tekan itu. Kabeh itu nunggu awake dhewe siap kok jan. Saestu. Betul. Begitu Anda siap, datang. Allah itu nggak pelit. Karena Anda meminta sudah begitu lama, sudah langsung diproses di sana. Seperti anak kecil, dia minta, ya toh, off-road di sepeda apa gitu, trail gitu. Anak TK jaluk trail, ini 250 juta, dikabulkan, tapi bukan sekarang. Nunggu dia sampai SMA misalnya, baru datang barangnya itu, disiapkan. Begitu dia siap, baru dikasih. Jadi urip iki ngono kuwi. Mana nanti ada materi berikutnya tentang bahwa kita harus memantaskan diri. Itu isi alon-alon sih. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ustaz. Angel urip kaya apa, pengen apa wae, golek ana wong tua wis. Maka kisah-kisah ini juga kita peroleh dari mereka-mereka para pengusaha non-muslim. Non-muslim bahkan. Mereka itu sering ngajak makan, traktir orang tua yang dah sepuh-sepuh gitu, ke tempat yang mereka sukai. Ojo menurut pendapatmu. Kita kan punya pendapat sendiri sesuai dengan pendapatan kita. Coba orang tua kita pengen diternyata pundi kok. Sing gawe mereka seneng. Coba lihat nanti ketika kita itu pulang nraktir orang tua kita dan ketika membayarnya dengan hati riang, bagian semene kae bayare karo sewot, kuwi mau menghasilkan loro ati, keajaiban ora muncul. Wis apa wae melo seneng. Maka saya ingat ketika saya dengan Abah itu terakhir ke Tanah Suci, saiki aku wis tekan nggon. Ibaratnya wong lumah aku wis tekan nggon. Saya udah berjalan dari Banyuwangi sampai mana beliau keliling-keliling. Zaman nom-noman dhisik kadang yang mlaku tirakat. Tapi masa teko Ka'bah aku saiki wis tekan nggon. Jadi aku siap bisa. Siap mulai. Karena portal untuk ke surga itu ya lewatnya Ka'bah itu. Sebagaimana Adam dulu turun portalnya ya Ka'bah itu. Simbolnya Hajar Aswad itu kan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah.
Omah pertama iki ya Ka'bah. Itu dari surga turunnya ke situ. Nah portale ning kono lho, kaya Mr. Bean kalau ting ini kan ning lampu ya, doplok deh. Tahu nonton film Mr. Bean kan pembukaannya ngono. Ujung ceblok ning kono. Atau filmnya siapa ini yang India itu yang K berapa itu tentang orang luar angkasa itu bagus tuh film mencari Tuhan itu. Portalnya di sana. Ya kalau kita udah sampai ke situ untuk kembali itu ya wis ngerti dalane. Makanya awake dhewe kudu duwe niat tenanan. Bismillah nggih. Iya, ora kok niat ya ora iso. Tak beresi omah sik, beresi kredit sik, beresi utang sik. Kesuwen. Nang rono wae engko utangmu diberesi. Butuhanmu diparingi. Ngono carane tibake iki. Aja diwalik. Jangan menjadikan untuk Allah itu persembahan sisa dari yang kita punya. Engko tak bangun omah kelek eneng sisane Gusti. Iki tak tuku kendaraan mengkelek wonten sisa Gusti. Iki tak nggih biaya anak-anak kula riyen Gusti kelek wonten sisane Gusti. Nah kan ngono hanya untuk Allah kok ya sisa. Mbok ya rono wae saiki. Kowe butuhmu apa to? Kan ngono to. Bakal diparingi, njaluk wae. Njaluk wae. Makane ora ning wong teko kono kuwi dadi melarat. Nah, kuwi ngajine ning dhewe neh tentang spiritual umroh haji. Kita ada sekolahnya tersendiri. Nah, jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah semua kebaikan yang kita lakukan itu bisa mewujud iso dadi peristiwa. Iso dadi peristiwa. Iso menciptakan suatu keadaan kondisi yang mana keadaan itu seperti gambarane tiga pemuda niko. Dungo terus watune iso gerak dhewe. Jadi doa yang pertama menggerakkan, doa orang yang kedua menggerakkan, tapi urung sama tuh. Doa pemuda yang ketiga baru mereka lepas dari gua yang tertutup batu itu. Ngerti? Jadi aja mung duwe keinginan. Yes, kita harus punya keinginan cita-cita sing genah. Tapi tidak cukup hanya keinginan dan niat kuwi mau. Ya kudu nganggo lelaku. Untuk mempercepat lakone kuwi mang ben kelakon, salah satunya tadi ilmu leverage ini. Golek ana wong tuwa, golek ana wong sing lemah, golek ana wong cilik, bantu mereka. Ya nggih. Makanya seorang pemimpin itu terpilih di antaranya karena mereka membantu orang-orang yang lemah. Ada rahasianya begitu. Dia nih cah masjid karo cah terminalan, kok sing menang cah terminalan. Ngono iki. Pernah terjadi dan sering. Nanti ada dalam kitab Siyasah Syar'iyyah Ibnu Taimiyah. Nah ini jawabannya. Ketika Allah itu menetapkan si A jadi pemimpin itu, di antara rahasianya adalah tadi dia itu berperan. Selama ini memperhatikan orang-orang lemah itu. Ada kebaikan. Mungkin dia ya brengsek jane iki. Tapi di antara kebusukannya itu dia ada kebaikan memperhatikan hamba-hamba Allah yang lemah, yang tidak terperhatikan oleh orang-orang masjid itu sendiri. Mesti ada rahasia nih mas. Ojo, waduh dia nganggo duit. Wis tak kowe ngetone duit pirang triliun lho. Yang tulisan meneng Lauhul Mahfuz ora muncul ya ora bakal dadi.
Iya kan? Jakarta kayak pirang triliun ya. Kalah sing tertulis ning dhuwur kono udu kuwi. Dari semua pengamat, dari semua ilmu bumi, ilmu yang di bumi ini menjelaskan yang menang si A. Pas itu saya di sana, merasakan suasananya, kekuatan apa wae ditok nih. Yo duit, kekuasaan, yo magic, yo apa kabeh mentu. Dari dalam, dari luar negeri. Ya Allah. Mung gara-gara tulisannya orang muncul tok ning Lauhul Mahfuz ya ora dadi kan. Nah, itulah jamaah sekalian. Jadi kita ini memiliki kesadaran baru bahwasanya ojo ngendelne awake dhewe. Akan sulit. Akan lama akan dibiarkan. Pakailah ilmu kharij. Cari orang-orang yang istimewa. Di antara orang istimewa selain yang lemah itu siapa lagi? Yang lemah tadi ya bisa orang yang lanjut usia, anak-anak yatim, ya dah. Terus orang-orang yang tidak mampu lagi bekerja, atau orang-orang yang memang tidak ada waktu untuk bekerja. Siapa mungkin ada guru-guru ngaji di tempat kita? Dia kon ngajari murid-muridnya santri-santri esuk teko sore saka dalu. Pas dhek sibuk nang pasar dodolan apa sayur ngono dipaidu. Mosok Pak Yai kok prei ngaji. Iya ta? Dodol sayur. Nah, nek ora dodol sayur dapure ora ngebul. Mengapa beliau harus dituntut? Harus habis-habisan seperti itu. Ketika anak ra iso ngaji sing disalahne kiai ini, ustate lho. Nah, awakmu lho sibuk golek duit terus kok nggih apa jajan? Nah, kok nggih apa? Bantulah mereka-mereka ini yang adil, semua memerankan peran masing-masing. Nanti nggih, kira-kira wonten apa Mas Fajar yang dia lihat nih di daerah jenengan wong sing tipe kaya ngono kuwi wong sepuhnya nih ora? Wonten Pak? Ini kok dadekne omongan tok apa? Kok bantu ngono masalah? Kadang-kadang urip ning desa ki luwih kejem. Apa-apa diomong wong. Jangan dikira ning urip ning desa saiki ki luwih enak ya ora jan. Gitu Mas. Sambal granat udah sih kalah pedes karo omongane tangga. Apa-apa diomong, apa-apa dipaidu. Lah gitu. Enak nang kutha kabeh ora peduli. Lah kan terus piye jane? Masya Allah. Wis to ben wong murid dengan caranya karena kita sudah tahu ilmunya. Kita semuanya Yenisa itu menjadi saksi akan ilmu Allah, kemurahan Allah melalui jalur seperti ini loh Mas. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu bakal terus tetulung marang awake dhewe selama kita itu tetulung marang wong liyan. Kadang-kadang selama ini dulu kita pernah bantu orang hidup kita ya baik-baik aja. Kita merasa terlalu lelah. Kenapa? Wong kok aku tak urip kok bantu wong terus wae. Aku tak pengen istirahat. Ngono kuwi tibake masalah sangka bojone. Eneng masalah sangka anake. Eneng masalah sangka maratuane, sangka wong tuane, akhir kayak kesel. Nangani masalah-masalah
internal hidupnya. Loh, piye masa? Nggak sempat ngurusi sing kono-kono. Ketika kita itu nggak mau ngurusi urusan hamba Allah, Allah ya nggak mau ngurusi kita. Ngei jatah ya biasa wae, tapi nggak ditolong. Makanya kalau kita masih memiliki jiwa penolong, jangan dimatikan. Kisah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para ulama-ulama hebat di masa sahabat dan seterusnya selalu begitu. Ibnu Taimiyah ya, punya kebiasaan setiap malam naruh gandum sama bahan makanan di pintu-pintu rumah-rumah orang miskin kala itu. Hingga ketika beliau dipenjara oleh pemerintah yang tidak setuju dengan pola pikir beliau, beberapa bulan kemudian mereka datang ke penjara berterima kasih karena setiap malam masih ada yang apa jenis yang naruh makanan itu dan wajahnya persis Ibnu Taimiyah. Sopo jadi kabeh ulama-ulama orang-orang hebat itu punya kisah bagaimana peran mereka terhadap orang-orang lemah. Kalau kita ingin dihebatkan hidup kita dipakai oleh Allah. Ya, jadi nanti ada ilmu. Nggak usah jaluk sugih. Tapi mintalah dipakai oleh Allah. Untuk menebar kasih sayang, menebar rahmat, menebar rezekinya. Jadi kita itu lelah bukan mencari rezeki, tapi untuk membagi rezekinya. Salah satu contoh kadang-kadang mintalah kepada Allah, ya Allah pakailah hamba untuk menyampaikan pesan kebaikan. Ujuk-ujuk jenengan ki ngobrol karo wong ning sandingmu urung tau dikenal. Dek ada masalah ku iso nasihat. Wah, apik kaya. Lain hari kowe kelingan gumun aku dhewe kok iso ngomong kaya ngono ya. Eneng pernah nih, Pak. Iso titis tuntas. Kok iso kaya ngono ya aku dek ini. Anda sedang dipakai oleh semesta. Hangan aku. Aku engko ilmunya dibuka. Ada di sini. Artinya ngono iso diulangi. Nah, orang ngerti aku kok iso ngono ya. Bahkan saya itu sering buka rekaman saya sendiri. Audio yang saya rekam itu tak rungokne aku kayak iso ngomong kayak ngono ya. Kok ngendi ngono kuwi. Saya sedang dipakai oleh semesta, oleh kuasa Allah untuk menyampaikan pesan itu. Makanya kadang-kadang pernah sampeyan jenengan itu ngomong mbok karo sapa, mbok karo bojo, karo anak, karo wong tua, karo sapa wae. Kok lunyu kaya welut enak. Awakmu ya mantep, seneng sing ngrungokne ya mantuk-mantuk, kadang sing nangis-nangis. Ngono iku baleni sesuk blas ra iso. Tema-temanya ada tapi kering udah nggak iso. Kok iso ngono? Anda sedang dipakai. Dan Israel dipakai oleh Allah untuk menebar rezekinya, menebar karunia-Nya. Jadi waktu kita itu habis untuk menyampaikan apa? Kemakmuran. Orang golek. Ngendine sing perlu dibantu parane ngono. Ora kok ngendine ning gawean tak parani. Kalau ilmu cek ngono ya cek ndek iki. Ini sampai ngendi iki sing butuh udah rono. Bukan untuk mencari tapi untuk memberi. Anda sedang dipakai. Wonten tiyang ngoten niku. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonten. Nyapa kok ora akeh? Karena orang jaluk awakmu. Jalukmu pengen kayak rezeki oke. Begitu kayak rezeki oke, butuh mulu oke. Lah gitu. Alah. Makanya hati-hati lah ndonga kuwi.
Ya Allah, berilah saya kemudahan mau utang ini. Akhirnya diberi kemudahan, sholat hajat barang masa. Arep utang gitu. Akhirnya diberi kemudahan untuk hutang, tapi dongo ini kurang sitok, mudah membayar. Lalu dongo ini kurang diucap nih. Akhirnya mudah dapat hutangan, tapi sulit untuk membayar karena tidak masuk dalam klausul doamu. Uang wis kok ngono kuwi. Aku gampang menutang, angel bayar ya, kan dongamu piye? Sing jangkep tok. Ojo mung iso bongkar ra iso masang. Penting itu ilmu itu. Maka carilah orang-orang istimewa, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Minta doa mereka. Memang ada itu tuntunannya. Ada tuntunan. Ngaten nggih? Ini tentang leverage, tentang amal-amal yang istimewa yang bisa kita andalkan. Bahkan nanti kalau perlu, milikilah satu amalan yang mana bujumu wairaruh, anakmu wairaruh, yang tahu itu hanya dirimu dengan Tuhanmu. Terkisahlah di Saudi, ada satu keluarga yang punya anak perempuan harus operasi. Sudah kayak kanker yang menyebar di stadium 4. Biasanya dokter-dokter sana nasihati, mintalah kepada Allah dengan menunjukkan satu amalan yang istimewa. Akhirnya betul. Ayahnya ini nangis ndonga ning kono. Nggak lama kemudian operasinya berhasil. Dan itu tidak, sangat jarang bisa hasilnya sebagus itu. Akhirnya tim dokter menanyakan apa rahasianya. Di saat itulah sang ayah baru bercerita, setiap Jumat kami itu libur dari kantor. Dan biasanya kami pergi ke dia sendiri, ke kampung, ke dusun-dusun. Mobil pickupnya itu selalu diisi sembako kalau bahasa gitu. Dia bagi-bagikan di kawasan itu sampai istri ini anaknya orang yang sengeruh, dan itu berjalan bertahun-tahun. Itulah yang saya minta kepada Allah. Ya Allah, kalau amalan saya selama ini itu engkau terima dan engkau anggap itu sebagai amal kebaikanku, berilah kesembuhan pada putriku. Apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kayak rekening tadi. Suatu saat kita membutuhkan untuk mengubah keadaan hidup kita, anak kita, keluarga kita, mungkin untuk keluar dari suatu masalah, untuk kesembuhan, untuk mendapatkan kejayaannya, impian-impiannya. Nah, tapi saya kira repot, ngedit di selfie, ya tak? Allahu Akbar. Miliki itu. Ada yang lain lagi, anaknya ini sudah berapa bulan tuh enggak, ibunya atau siapa saya lupa, anggota keluarga itu udah enggak inget. Mati ya enggak, hidup juga enggak. Tiba-tiba dalam perjalanan anaknya itu melihat seekor kucing yang hampir mati. Akhirnya dikasihlah kucing ini minuman dan makanan. Begitu selesai kucing itu sehat walafiat, dia datang ke rumah sakit, ibunya langsung ciuman. Sebelum ibunya tadi itu terbangun dari sekian bulan nggak bangun jelas itu tadi, dia melihat seekor kucing. Seekor kucing. Rupanya kucing itu kucing yang dikasih makan tadi itu. Bukan kucing itu teko, tapi di alam yang lain, di alam antara sadar dan tidaknya, dia melihat seekor kucing yang hidup dengan senang. Lihat. Jadi jangan menyepelekan hal-hal kecil, termasuk kepada binatang.
sing opet. Yen semut kok dhewe cepres wae. Iya to, Jung. Makanya sering sikilmu kesemutan. Kuwi arwahnya para semut datang. Nyamuk aja langsung teblek mati. Ini mati sih, sing takziah tak pirang-pirang. Atur ya. Oke, saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan? Apa-apa aja ngendelne kemampuanmu wis ngono wae. Judule kuwi. Berusaha biasa aja. Tapi jangan lupakan ada cara-cara yang lebih mudah, lebih gampang. Walaupun koyo-koyoke ora ning hubungane dengan masalahmu. Apa hubungannya masalah? Kalau masalah gede, keinginan besar karo ngopeni wong tuwa ngono iku apa? Ora ini. Tapi karena dunia ini sing ngatur Gusti Allah. Sing ngatur ora awakmu, ora pikiran, semuanya tidak ada yang terputus dari peristiwa-peristiwa itu. Wallahu alam bisawab. Allahu minkum. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.